أن تغسل ورضاك فاطلب بعقله محبتك ومعرفتك. Bersama-sama kita tandingi, bersama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbul Rubina, Masyiduna, Sayyidina Muhammad Sahibullah Badan Alimin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karunia sehingga terlimpah dan curah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Mulyadi bin Haji Sulaiman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan dunia ataupun urusan akhiratnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dijaga seluruh keluarganya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan amaliyah dari Qadariyah As-Sabatiyah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati seluruh para ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini menjadi wasilah terbukanya pintu rahmatnya Allah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, sudah lama kita nggak berjumpa, ini mungkin ada 3 bulan ya. Alhamdulillah, masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa sama-sama beramaliyah, mengamalkan satu amaliyah yang paling utama di antara amaliyah-amaliyah yang lain. Mengamalkan satu amaliyah zikir yang paling utama di antara zikir-zikir yang lain. Dan mengamalkan amaliyah yang menjadi kunci daripada pintunya surga, yaitu sama-sama kita mengamalkan amaliyah kalimah la ilaha illallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wa la fi nusurihim. Jadi kalimah la ilaha illallah ini katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, maka orang tadi dipastikan dijamin masuk surga. Tapi syaratnya tadi harus tulus dan juga ikhlas. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas? Karena ternyata kalau hanya sekedar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, burung beo pun bisa. Kita lewat ada burung, kemudian kita ajarin la ilaha illallah, dia akan menirukan. Kita lewat ada burung beo, kita bilang assalamualaikum, burung beo pun bisa mengikuti. Nah, apakah burung beo itu termasuk orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas? Ini masih diragukan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar mengucapkan, banyak di antara kita yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi mengucapkan dengan tulus dan ikhlas, ini yang hanya pilih-pilih orang. Lantas bagaimana supaya kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas? Maka harus tahu dulu apa itu tulus dan apa itu ikhlas. Tulus dalam bahasa, arti dalam bahasa itu sudah bersih, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diinginkan, kecuali hanya kalau terus mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya hanya kalimah la ilaha illallah saja yang dituju. Ikhlas itu adalah bersih, kosong, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Karena Allah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan tujuannya pun juga kepada Allah. Tidak ada karena yang lain, tidak ada keinginan yang lain. Sementara kita ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak selamanya kita ingat kepada Allah. Lisan boleh mengucapkan la ilaha illallah, tapi saya yakin qalbu kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu tidak menghilangkan segala Tuhan-Tuhan yang ada. Tapi semakin kita mengucapkan la ilaha illallah, kalau itu tidak didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas,
maka banyak sekali Tuhan-Tuhan yang akan muncul dalam diri kita. Maka makna dari kalimah la ilaha illallah salah satunya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah selain dari Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimah la, ini kita masih mengingat Tuhan-Tuhan yang lain, kita perlu koreksi, kita perlu berhati-hati. Ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah, ini kita hilangkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita. Entah itu Tuhan yang berwujud harta benda, entah itu Tuhan yang berwujud anak, saudara, keluarga, atau entah itu Tuhan yang berwujud pekerjaan, entah itu Tuhan yang berwujud istri kita, entah Tuhan yang berwujud macam-macam. Ada yang Tuhannya sawah dan Tuhannya ladang. Jadi Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita, Tuhan-Tuhan yang semua yang ketika kita mengucapkan atau kita beramal baik itu terlintas di dalam diri kita, itu semuanya harus dihilangkan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, harus betul-betul kita bersihkan. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali hanya Allah. Kebanyakan dari kita ketika kita mengucapkan la, ini sudah ingat utang, sudah bermacam-macam yang tadinya kita tidak ingat pun menjadi ingat. Maka yang seperti ini itu bukanlah mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang termasuk khalisan mukhlisan tadi. Nah, atas bagaimana mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang khalisan mukhlisan tadi, maka mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang tulus ikhlas tadi adalah ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu dibarengi dengan ingat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, hadapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang kita sembah selain daripada Allah. Jadi isi ketika kita mengucapkan la, ini isi getaran-getaran yang ada yang kita rasakan dengan zikir di dalam qalbu kita. Bagaimana kalau kita tidak bisa? Bagaimana kalau tidak tahu? Inilah wajibnya kita mencari guru. Inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh, fal wajibu 'alal kulli insan ayatluba hayatal qalbi ukhrawi min ahli talqini qabla al-mautil waqti. Syekh Abdul Qadir mengatakan wajib atas semua manusia mencari kehidupan, mencari penghidupan hati yang bersifat ukhrawi. Dari mana dicarinya? Min ahli talqin qabla al-fautil waqti. Dari ahlinya talqin zikir sebelum datangnya kematian. Jadi wajib bagi kita untuk mencari ahlinya zikir supaya bisa menanamkan kalimat zikir dalam diri kita, supaya ketika kita berzikir, ibadah di dalam kalbu kita ini bisa merasakan nikmatnya, bisa ingat kepada Allah, bisa merasakan kalbu kita ini hidup terus ingat kepada Allah. Kalau ini tidak ditanamkan, kalau ini tidak kita ambil dari ahlinya talqin, maka tidak akan bisa tercapai. Karena kalau hanya kita sekedar mengucapkan, hanya membaca kemudian kita ucapkan bisa, tapi itu tidak akan menyambungkan rohani kita dengan rohaninya Rasulullah SAW. Sementara orang yang tidak mau menyambungkan rohaninya dengan rohaninya Rasulullah, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan orang yang tidak akan pernah sampai kepada Allah, ini orang yang sangat-sangat rugi. Karena tugas kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, tidak lain hanyalah untuk liziyadatil qurbiyah wa unsiyah, untuk menambah kedekatan dengan Allah dan kemesraan dengan Allah. Tapi kalau kita
Kalau di dunia ini tidak bertemu dengan wali yang mursyid dengan ahli talqin, maka kalbu kita tidak akan pernah tersambung kepada Rasulullah dan kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau kita tidak pernah sampai kepada Allah di dunia ini, di akhirat pun kita tidak akan pernah sampai. Jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk menambah kedekatan dengan Allah. Tapi kalau kita justru terlena, maka kita tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Jadi celaka-celakanya orang itu adalah ketika orang itu tidak bisa kembali kepada Allah dan tidak mau mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Karena Insya Allah orang yang di akhir hayat atau orang yang sedang sakaratul maut itu banyak sekali godaan-godaannya. Bahkan Masya Allah terkadang orang yang mau meninggal ini orang-orang yang dulunya pernah dikenal itu datang. Ini bukan berarti orang-orang sudah mati itu kembali, tapi orang-orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali. Nah, yang kembali yang terlihat oleh orang yang akan mati itu adalah iblis yang menjelma untuk menggoda supaya dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka insyaallah alhamdulillah kita semua menjadi saksi bagaimana saudara kita almarhum Bapak Haji Mulyadi, beliau meninggal dalam kondisi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka ada orang yang mengatakan orang yang akan meninggal itu 40 hari sebelum hari hanya itu sudah meninggal. Maka kita sama-sama menyaksikan 1 hari sebelum beliau meninggal, malamnya masih bersama dengan kita melakukan amaliyah manaqib Sultan Aulia. Bahkan beliau menjadi MC. Insyaallah. Jadi beliau, dan kalau saya dengar cerita dari salah satu saudaranya yang di Bekasi apa ya? Iya, Bekasi, ponakannya itu siapa namanya? Nenek. Masya Allah. Itu satu bukti bahwa beliau Bapak Yedi itu dijemput oleh guru. Jadi kurang lebih jam 2 atau jam 3 saudaranya itu ya si nenek itu bertemu dengan kawan daripada Pak Yedi yang mengatakan Pak Yedi suruh cepat-cepat, sudah ditunggu sama gurunya. Kemudian dititipi doa. Kemudian jam 4 mendengar berita Pak Yedi dibawa ke rumah sakit, jadi langsung ke rumah sakit. Dan setelah diberikan doa tadi dan disampaikan salam bahwa sudah ditunggu oleh gurunya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Pak Yedi. Jadi itu satu tanda, satu bukti bahwa beliau memang betul-betul dijemput oleh guru. Kematian yang banyak dirindukan oleh orang-orang. Jadi satu kematian yang begitu indah, dijemput oleh guru mursyid. Kenapa kok kematian yang dijemput oleh guru mursyid ini menjadi kematian yang luar biasa? Karena tadi ketika orang akan mati, akan meninggal itu 700.000 iblis datang menggoda supaya tidak lagi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dengan dijemput oleh guru mursyid orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai wali yang mursyidan. Wali itu adalah kekasih Allah yang selalu kalbunya bersama-sama dengan Allah walaupun jismaninya ada di bumi. Mursyid adalah orang yang memberikan petunjuk. Jadi wali adalah orang yang selalu sampai dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, tapi turun ke bumi dan memberikan petunjuk kepada orang untuk bisa usul kepada Allah pula. Maka orang yang dijemput, orang yang mutabaah kepada wali mursyid itu terbawa kemanapun wali mursyid itu. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18 kan sudah disebutkan, barang siapa yang bertemu dengan wali yang mursyidan, maka dia orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan sama sekali, tidak pernah sama sekali bertemu dengan wali yang mursyidan. Maksud dengan bertemu dengan wali yang mursyidan itu adalah tadi mengambil talqin zikir. Jadi satu kali orang sudah mengambil talqin zikir, maka orang
lagi terlepas dari golongan orang-orang yang tersesat. Apalagi kalau kita mendapat talqin zikir kemudian kita amalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melepaskan kita dari golongan orang-orang yang tersesat, tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin kita bahwasanya kalau kita terus mengamalkan sampai kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, maka kita dijamin masuk surganya Allah. Maka kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan terus basah lisan kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, dan qalbu kita terus terisi dengan zikir khafi sehingga qalbu kita terus merasakan terus dekat dengan Allah. Walaupun kadang lupa terus kita ingatkan, ingatkan terus. Seandainya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah terkadang berat rasanya, tapi paksakan terus. Karena dengan kita banyak berzikir jahar, dengan sendirinya qalbu kita ini akan menjadi hidup. Kalau qalbu kita sudah menjadi hidup, maka qalbu kita akan berzikir, ingat kepada Allah dengan otomatis. Qalbu kita ini selalu ingat kepada Allah, maka kita selalu bersama-sama dengan Allah. Orang yang ingat kepada Allah, maka orang itu selalu ada di dalam sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa istiqomah mengamalkan amaliyat thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya terus dibimbing oleh para sahabat sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.